Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran matematika diskrit. Jadi kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kalau dilihat di sini di materi perkuliahan kita sudah menyelesaikan sifat bilangan bulat dan notasi sigma, kemudian relasi keterbagian FPB dan KPK. Nah, saat ini di video ini kita akan masuk ke bagian ini ya, relasi kongruensi. Oke. Nah, relasi kongruensi ini nanti juga kalian akan bertemu lagi di kekongruenan ini ketika mengambil mata kuliah pilihan teori bilangan ya. Oke, kita lihat di sini. Ini sudah. Oke, kongruen ya. Nah, kongruen di sini. Definisinya, jadi pahami dulu, kita selalu mulai dengan definisi. Nah, di sini dikatakan misalkan A dan B itu adalah suatu bilangan bulat. Jadi bilangan bulat. Kemudian jika M suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1. Ya, jadi M adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1. Maka A dikatakan kongruen dengan B modulo M. Ditulis seperti itu, seperti sama dengan, tapi ada 3 gitu ya. Sama dengannya, garisnya ada 3. Ditulis A kongruen B modulo M. Gitu. Ya, jadi pahami definisinya. Jika M itu adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka A dikatakan kongruen dengan B modulo M, ditulis dengan seperti ini. Ini berarti membacanya A kongruen B modulo M. Jika M habis membagi habis A min B. Ya, nah ingat lagi, membagi habis berarti relasi keterbagian. Jika M membagi habis A min B. Gitu. Atau bisa dituliskan seperti ini. Nah, jika A dan B memberikan sisa yang sama jika dibagi oleh M. Jika ya, ini A dan B memberikan sisa yang sama jika dibagi oleh M. Artinya karena M membagi habis A min B, ingat konsep membagi habis ya. Kalau A membagi habis B itu jika dan hanya jika B sama dengan ada bilangan bulat positif, bilangan bulat K, sehingga B sama dengan K kali A. Nah, kalau ini berarti A min B sama dengan K kali M. Gitu, untuk K-nya adalah bilangan bulat. Ya, jadi ingat definisinya, M itu suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1. Maka A dikatakan kongruen dengan B modulo M, ditulis seperti ini jika M membagi habis A min B. Jadi M membagi habis A min B. M membagi habis A min B artinya A min B sama dengan ada suatu bilangan bulat K dikali dengan M. Oke. Contoh 3 kongruen 24 modulo 7. 3 kongruen 4 modulo 7. Ingat tadi ya, bentuknya adalah A kongruen B modulo M. Gitu ya, artinya apa? Ini maka M membagi habis A min B. Gitu ya. Artinya di sini kalau kita lihat dari contoh ini berarti 7 itu membagi habis 3 dikurang 24. Gitu ya. Artinya apa? Artinya 3 dikurang 24 sama dengan suatu bilangan bulat K dikali dengan 7. 3 min 24 adalah minus 21 sama dengan K dikali 7. Ada nggak K yang memenuhi? Ternyata ada, yaitu K sama dengan minus 3. Jadi K sama dengan minus 3, berarti minus 21 kan sama dengan minus 3 dikali 7. Ingat ya, K-nya ini hanya bilangan bulat saja, bukan bilangan bulat positif. Gitu ya, jadi hanya bilangan bulat saja. Contoh kedua, min 31 kongruen 11 modulo 7. Kenapa? Ingat lagi definisi ini, berarti M membagi habis A min B gitu ya. M-nya berarti 7, itu membagi habis minus 31 minus 11. Ya, atau 7 membagi habis minus 42. Artinya apa? Artinya minus 42 sama dengan K kali 7. Ada nggak K yang memenuhi? Ternyata ada K sama dengan minus 6.
Kemudian minus 15 kongruen minus 64 modulo 7. Nah, ternyata ditemukan terdapat bilangan bulat K sama dengan 7. Gitu ya. Kongruen modulonya. A kongruen B modulo M. Nah, kemudian kita masuk ke sifat kongruen. Yang pertama, setiap dua bilangan adalah kongruen modulo 1. Jadi setiap dua bilangan A kongruen B pasti modulo 1. Kenapa? Nah, coba aja kita pakai definisi tadi. Artinya apa? Artinya 1 membagi habis A min B gitu ya. Artinya A min B itu pasti ada K dikali 1. Benar nggak? Nah, K-nya apa? K-nya pasti adalah A min B gitu ya. Oke, yang kedua, jika dua bilangan keduanya ganjil atau keduanya genap, jadi dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap, maka kedua bilangan tersebut modulo 2, kongruen modulo 2. Nah, coba dicari contohnya ya. Kira-kira contohnya apa? Nomor 1 juga coba dicari contohnya apa. Itu kalau kongruen. Sekarang kita masuk ke istilah tidak kongruen. Kalau tidak kongruen berarti ditulis seperti ini, tagar gitu ya, ada tagarnya. Nah, kalau ini kan tidak habis membagi, N tidak habis membagi A min B, maka dikatakan A tidak kongruen dengan B modulo N. Dinotasikan seperti ini. Contohnya 25 tidak kongruen 12 modulo 7. Kenapa? Berarti kan 7 habis membagi 25 dikurang 12. Berarti 7 habis membagi 25 dikurang 12 itu berarti adalah 13 ya. Nah, ternyata ada nggak 3 bilangan yang memenuhi 13 sama dengan K kali 7? Tidak ada. Maka kalau tidak ada berarti dia tidak habis membagi. Kalau dia tidak habis membagi maka dia tidak kongruen. Begitu juga nomor 2, minus 7 tidak kongruen 15 modulo 3. Artinya kita asumsi awalnya 3 habis membagi minus 7 minus 15, atau 3 habis membagi minus 22. Nah, ada nggak minus 22 sama dengan K kali 7? Ada nggak K yang memenuhi? Nggak ada, maka ini tidak habis membagi. Karena tidak habis membagi, maka dia tidak kongruen. Seperti itu. Kalau penjelasan di video-video saya ini terlalu cepat, silahkan diperlama aja, kan bisa diatur kecepatannya ya, atau diulang-ulang kembali. Nah, kita lanjut ke kongruenan. Kekongruenan A kongruen B modulo M itu dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. A sama dengan B tambah K kali M. Gitu ya. Ingat, kalau tadi kan ini bentuknya M membagi habis A min B ya. Berarti A min B itu sama dengan K dikali M. Nah, maka sebenarnya ini dapatnya dari sini ya. Kedua rumus kita tambahkan B, jadinya A sama dengan B ditambah K kali M. Sama aja ya bentuknya, bisa juga dituliskan seperti ini. Contoh, 17 kongruen 2 modulo 3 berarti dapat dituliskan dengan 17 sama dengan 2 ditambah 5 dikali 3. 2 tambah 5 kali 3 gitu ya. Oke, 17 sama dengan 2 ditambah 5 kali 3. Kemudian yang nomor 2, A minus 7 kongruen 15 modulo 11. Artinya apa? Berarti kalau misalnya kalian lupa bentuk ini, maka kalian jabarkan aja tadi. Berarti kan 11 membagi habis minus 7 minus 15 ya. Berarti kan ini sama aja bentuknya, minus 7 minus 15 itu sama dengan K dikali 11. Nah, berarti ini sama dengan minus 7 sama dengan 15 ditambah K dikali 11. Nah, ada nggak K yang memenuhi kira-kira? 15 ditambah berapa dikalikan 11 supaya hasilnya minus 7? Ternyata ada, yaitu minus 2 gitu ya. Berarti kan kalau minus 2 berarti minus 22 ya. Ini minus 22 ditambah 15 hasilnya adalah minus 7. Seperti itu ya kekongruenan. Dan pastinya kalau berbicara tentang kekongruenan ini banyak sekali contoh-contoh soalnya, karena kita bermain di bilangan bulat. Ambil aja sebarang bilangan bulat, coba dicek
dia kongruen modulo atau enggak, atau dia malah tidak kongruen. Seperti itu. Nah, selanjutnya berdasarkan definisi aritmatika modulo, maka A kongruen R modulo M itu dapat dituliskan juga dengan A modulo M sama dengan R. Gitu ya. Sebenarnya R-nya ini adalah sisanya nanti. Gitu ya. Nah, A modulo M sama dengan R. Oke, ingat ya, ada bentuk yang berbeda-beda tadi. Yang sebelumnya bisa dibentuk dengan yang lain, yang ini bisa dibentuk, yang kalau sebelumnya bisa dibentuk tanpa menuliskan modulo. Kalau ini kita tuliskan dengan bentuk yang berbeda, A modulo M sama dengan R. Contoh, 23 modulo 5 sama dengan 3, berarti bentuk lain dari 23 kongruen 3 modulo 5. Gitu. Mungkin yang kalian ketahui dulu adalah bentuk seperti ini ya, A modulo M sama dengan R. 23 modulo 5 itu berarti sisanya 3 ya. Berarti kan kelipatan 5 itu kan 20, sisanya 3. Maka di sini bentuk lainnya adalah bentuk lain seperti ini. 27 modulo 3 berarti 0. Artinya nggak ada sisanya gitu ya. 27 modulo 3 kan kalau kita tuliskan berarti 27 kongruen 0 modulo 3. Kenapa? Karena kita bisa tuliskan lagi bentuknya menjadi 3 membagi habis 27 kurang 0. 3 membagi habis 27. Benar nggak 3 membagi habis 27? Benar. Kenapa? 27 sama dengan K dikali 3. K-nya adalah 9. Gitu ya. Nah, kemudian seperti yang saya bilang di awalnya, dalam hal ini B ini disebut sebagai residu atau sisa pembagian. Jadi B yang mana? B yang tadi ya, A kongruen B modulo M. Ini adalah sisanya sebenarnya. R, makanya residu, sisa pembagian. Seperti itu. Nah, di sini ada dikatakan definisinya residu jika A kongruen B modulo M, B dikatakan residu terkecil. Ternyata ada residu terkecil, ada ada kata terkecilnya ya. Residu terkecil jika B-nya itu harus positif, jadi si sisanya itu harus positif. Kemudian dia harus lebih kecil dari M. Ini selalu lebih kecil dari M. Dan dia harus positif. Contohnya 35 modulo 3. 35 modulo 3 ini, kalau kita ingat lagi bentuknya tadi, 35 modulo 3 ini bisa dibentuk seperti apa? Ya kan, 35 modulo 3 sama dengan R. Ya. Kita tuliskan lagi aja di sini biar nggak lupa. Berarti A modulo M sama dengan R itu sama aja dengan A kongruen R modulo M. Itu ya. Nah, 35 modulo 3. Nah, sekarang kita mau cari residunya kira-kira berapa sih? Sisanya berapa sih 35 modulo 3 itu? Nah, kita lihat 35 ini. Nah, kalau ini kan bentuknya bentuknya bisa menjadi, ini kan N membagi habis A min R ya. Maka dia A min R sama dengan K kali M. Berarti A sama dengan R ditambah K kali M. Oke. Sorry. Oke, nah berarti di sini A sama dengan R tambah K kali M. Berarti 35 itu sama dengan berapa kali berapa dulu nih? 11 kali 3. 11 kali 3, 33. Sisa berapa? Sisa 2. Gitu ya. Sisa 2. Oke, berarti benar. Yang kedua, ini bukan algoritma pembagian ya. 35 itu bisa juga 10 kali 3 ditambah 5. Kan 30 ditambah 5. Atau 35 itu bisa juga 9 kali 3 ditambah 8. Atau 35 itu bisa juga 8 kali 3 ditambah 11. Nah, ingat syarat residu tadi, yaitu B-nya harus positif dan lebih kecil dari M.
Mana tadi ya, bentar. Ya, B-nya harus positif dan lebih kecil dari M. Oke, kita lihat. M-nya ini berarti yang ini ya. M-nya ini 3. M-nya 3 kan? Berarti positif. Berarti semuanya positif nih. Dan tapi lebih kecil dari M3. Lebih kecil dari 3 berarti 2. Berarti inilah bentuknya. Nah, maka residunya berapa? Residunya adalah 2. Berarti ini sama dengan 2. Gitu. Nah, begitu juga dengan minus 23 modulo 5. Ini agak potong ya. Nah, silahkan kalian cari kira-kira berapa hasilnya, berapa residunya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian, sedikit lagi. Kita masuk ke teorema. Nah, di sini disampaikan bahwa misalkan M-nya bilangan bulat positif, jika A kongruen B modulo M dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka A plus C kongruen B plus C modulo M. Nah, silahkan dibuktikan. Kalau misalnya cara membuktikannya gimana ya? Jabarkan aja. A kongruen B modulo M artinya apa? M membagi habis A min B. Artinya apa nanti? A min B sama dengan K kali M gitu. Nah, kalau misalnya A plus C kongruen B plus C modulo M. Nah, gimana bentuknya? Benar nggak dia sifat yang pertama ini berlaku? Gitu ya. Kemudian yang kedua, A kali C kongruen B kali C modulo M. Jadi kalau dikalikan dengan si C, dia juga berlaku A kali C kongruen B kali C. Kemudian yang ketiga, kalau dipangkatkan P gitu ya. Nah, sifat yang kedua juga A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A plus C ditambah sama kongruen B plus D modulo M. Ini berbeda ya, berbeda dengan yang nomor 1. Kalau nomor 1 dilihat aja dari yang diketahui udah kelihatan beda. Nomor 1 yang diketahui hanya A kongruen B modulo M. Tapi kalau nomor 2 ada dua hal yang diketahui, yaitu A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M. Kemudian mungkin terlihat mirip nih poin satunya di nomor 1 dan nomor 2. Tapi kalau di sini A plus C B plus C, ini A plus C B plus D. Begitu juga nomor 2, sama-sama nomor 2-nya kelihatannya mirip tapi berbeda ya. Ini A kali C, B kali C, ini B kali D. Nah, silahkan dibuktikan dan dicari contohnya. Oh, sudah ada ternyata ya bukti nomor 1, 2, dan 21. Berarti yang sisanya kalian buktikan sendiri. 1, 2 ini AC kongruen BC modulo M ya. Kita mau membuktikan ini. Nah, gimana caranya? Nah, A kongruen B modulo M artinya dapat kita bentuk menjadi seperti ini ya. A sama dengan B tambah K kali M. Atau bisa juga kita bentuk seperti ini dengan mengurangkan kedua ruas dengan B. Jadi A min B sama dengan K kali M. Nah, kalau kita kalikan kedua ruas dengan C, maka dapatlah bentuknya seperti ini. Nah, ini harusnya ada tahapan lagi di bawahnya ya, yaitu AC min BC sama dengan CKM gitu. Kemudian AC sama dengan BC ditambah CKM. Nah, bentuk ini dapat dirubah menjadi nih ya, dikembalikan lagi tadi ke sini. Seperti itu. Kemudian 21 ini membuktikan apa? A plus C kongruen B plus D modulo M. A plus C kongruen B plus D modulo M. Nah, ini silahkan dicoba ya. Terpotong nih, silahkan kalian lanjutkan gimana caranya. Dan jangan lupa cari contohnya, minimal 5 ya, cari contohnya. Di sini sudah ada contoh 1. Misalkan 17 kongruen 2 modulo 3 dan 10 kongruen 4 modulo 3, maka berdasarkan teorema 1, 17 ditambah 10, ini kan ingat tadi ya A apa tadi ya kalau permisalan dari teoremanya. Oke. A, B, C, D ternyata. Ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya. Ini sama-sama M. Nah, berarti 17 ditambah 10 kongruen 2 tambah 4 modulo 3. Benar nggak? 17 tambah 10 kan 27.
27 ini 6. Ini salah ya, 27. 27 kongruen 6 modulo 3. Benar nggak 27 itu kongruen 6 modulo 3? Gitu. Nah, gimana caranya? Yuk kita ubah bentuknya ya. Artinya 3 membagi habis 27 dikurang 6. Berarti 3 membagi habis berapa? 21. Artinya 21 itu sama dengan K dikali 3. K ini berarti adalah 7, benar ya? Nah, bisa juga menulisnya bentuknya seperti ini. Ini 6 nih. Oke, hati-hati ya, banyak kesalahan di slide-nya, tapi kalian harus paham maksudnya ya. Ini berarti 27 sama dengan 7 kali 3 ditambah 6. Kemudian pakai teorema 1 juga. A dikali C, B kali D gitu ya. Maka dapatlah hasilnya 170 sama dengan 3 kali 5, 4 plus 8. Silahkan dicek ya benar atau tidaknya. Oke, itu sudah diberikan contoh untuk beberapa poin dalam teorema saja. Nah, silahkan tugas kalian adalah mencari contoh yang berbeda dan tentunya membuktikan teoremanya. Untuk contoh-contoh kongruen ini banyak sekali ya. Kalian bisa pelajari, bisa cari dimanapun, di Google ataupun di buku. Itu sangat memungkinkan. Yang tidak mungkin justru kalau kalian tidak ketemu contoh dan pembuktiannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.